kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan masuk di dalam pertemuan untuk studi perancangan arsitektur 3, di mana mata kuliah ini mahasiswa dengan mata kuliah lanjutan bertingkat dari studi 1, dari studi 2, dan studi 3 sekarang adalah perancangan kawasan lingkungan binaan berupa bangunan pabrik, yang dimana bentangnya itu ada bentang lebar, kemudian berlantai 3 dengan menerapkan tema sustainable architecture. Nah, dalam pembelajaran ini nanti mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang pemahaman objek, kemudian kajian pustaka, kemudian studi kasus, dan pemahaman tema rancangan, survei, pengukuran tapak, site, dan kemudian nanti mereka akan mengidentifikasi potensi dan kesalahan tapak, yang kemudian nanti akan dirumuskan melalui alternatif solusi sintesis, yang dimana nanti akan menentukan kriteria perancangan prinsip yang menyusun gagasan rancangan konsep dan transformasi konsep ke dalam gambar rancangan. Di dalam capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa nanti mampu merancang kawasan lingkungan binaan berupa bangunan pabrik bermasa majemuk dengan menggali kebutuhan persyaratan internal, eksternal bangunan, dan lingkungan, melakukan survei pendataan, kemudian membuat analisis bangunan dan tapak, menentukan kriteria perancangan, dan kemudian membuat konsep rancangan dan transformasi konsep mereka nanti ke dalam rancangan kawasan. Kemudian mereka akan akan dikasih ada satu referensi yang di dalamnya tentang bagaimana proses programming, kemudian proses perancangan, bagaimana fisika bangunan, bagaimana ilmu dan lingkungan, bagaimana desain bangunan, yang kemudian dari prosesnya, dari proses metode perancangan arsitektur juga, dan lain-lain. Sehingga nanti di dalam mata kuliah studio ini yang kemudian ada 4 SKS, itu dimana mahasiswa 2 SKS kami akan memberikan teori, sementara 2 SKS mereka akan bekerja secara studio, dan pada akhirnya juga nanti di sistem studio di arsitektur itu mereka akan bekerja dalam sistem studio. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan kita bagi 16 pertemuan, yang dimana di pertemuan pertama mereka kita akan bahas tentang FPS, di mana FPS itu nanti kita akan memilih objek bangunan mereka ingin membangun bangunan bentangnya dari bermasa lantai 3 sampai maksimum lantai 3 dengan dikonsep di daerah terkontur, karena di daerah kami itu rata-rata mempunyai kontur yang sangat banyak. Kemudian di pertemuan kedua kita akan menjelaskan tentang pemahaman tema, yang nanti dalam pemahaman tema itu kita akan bahas tentang bagaimana pengertian dan prinsip kawasan, kemudian pengertian dan prinsip rancangan bangunan bentang lebar seperti apa, kemudian pengertian dan prinsip sustainable arsitektur. Nah, nanti di indikator hasil luarannya itu mereka akan mengurai prinsip bangunan bentang lebar itu seperti apa, kemudian mereka akan menjelaskan tipologi bangunan-bangunan yang telah mereka susun, kemudian ada standar-standar bangunan, ruang, dan lain-lain, dan kemudian nanti ada uraian studi kasus, jadi minimal nanti mereka harus mencari studi kasus dari 3 objek, kemudian nanti ada hasil studi berupa studi kasus, dan nanti bentuknya itu nanti mereka akan kita bagi itu dalam kelompok berdasarkan pemilihan objek, ada yang kemudian nanti mendeskripsikan tema-tema rancangan mereka seperti apa, nanti ada objek rancangannya seperti apa. Nah, kemudian di pertemuan ketiga dan 4 kita ada analisis tapak, yang nanti akan saya jelaskan sebentar di analisis tapak. Nah, di analisis tapak ini kita akan membahas tentang lokasi terhadap kota dan kawasan seperti apa, kemudian jarak dan waktu, kemudian dimensi dan batas tapak, serta bagaimana garis padan jalan dan bangunan. Dan nanti di dalam bentuk luaran tugas studio mereka di dalam minggu ini, itu mereka akan menghasilkan peta lokasi dalam input provinsi, kabupaten, dan kota, kemudian bagaimana dibentuk ukuran site, dan nanti mereka akan kami berikan kertas A3. Nanti di dalam proses studio itu mereka akan berusaha bagaimana merancang dengan konsep studio. Dan di pertemuan keempat kita akan membahas tentang analisis sirkulasi, di mana sirkulasi berkaitan dengan tapak, kemudian ada iklim, kemudian ada fisik bangunan dan lain-lain, kemudian kita akan membahas tentang utilitas dan bagaimana manusia dan budaya. Nah, di pertemuan dan kemudian luarannya itu nanti mereka akan menghasilkan data-data yang ketika nanti mereka terus survei di pertemuan keempat, mereka akan terus survei, di pertemuan kelima mereka akan membuat data-data hasil terus survei tersebut ke dalam analisis tapak mereka, yang kemudian nanti akan diuraikan dalam bentuk sketsa situasi, kemudian kondisi existing, kemudian kondisi jaringan utilitas, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan kelima kita akan membahas tentang jenis aktivitas, pelaku aktivitas, kemudian kebutuhan ruang, organisasi ruang, pengelompokan massa, sifat akresi massa, dan besaran ruang. Yang nanti luarannya itu nanti kita akan mengetahui tentang tabel aktivitas pelaku, diagram hubungan antar ruang, tabel rincian luas ruang, luas massa bangunan, penzoningan, dan layout zoning kawasan. Dan kemudian nanti di pertemuan ke-6 nanti kita akan membahas tentang bentuk dan tata massa bangunan. Nah, di bentuk dan massa bangunan mereka akan mencoba untuk mensketsa bentuk massa. Nanti dalam materi ini kami akan membahas tentang analogi, tipologi, morfologi, bentuk, kemudian
tautan bentuk dan tapak, kemudian kemudian fasad bangunan, kemudian ada estetika, dan kemudian ada langgam arsitektur. Nah, nanti luarannya ada konsep bentuk bangunan, ada konsep fasad bangunan, kemudian ada konsep pola tata masa bangunan. Nah, di pertemuan ke-7 nanti kita akan bahas tentang sirkulasi, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Sehingga nanti luaran di pertemuan ke-7 sebelum nanti kita UTS adalah pola jaringan, tata letak parkir, layout, kemudian layout jalan, layout kawasan dan lain-lain. Sehingga nanti ketika di pertemuan ke-8 pas UTS kita akan buat presentasi konsep tentang pembuatan ruang bangunan tersebut. Jadi konsepnya, uraian datanya, kemudian ada analisis rumusan dan jalan, kemudian ada konsep sistematis dan sketsa. Dan nanti laporannya itu dalam laporan kemudian akan dipresentasikan di depan para dosen studio 3. Nah, ini kemudian nanti akan menjadi acuan bahwa bagaimana mereka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di pertemuan ke-9 nanti kami akan membahas tentang konstruksi bangunan bentang lebar. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya bangunan bentang lebar struktur bentang lebar bukan struktur biasa. Yang intinya adalah bagaimana dengan struktur bentang lebar itu dapat mencakup pemahaman mengenai ruang-ruang aktivitas yang telah mereka desain. Nanti kita akan kasih kertas ketika dan kemudian nanti mereka akan mencoba mendesain bagaimana bentang lebar. Walaupun pada akhirnya nanti mereka akan ada masuk ke dalam komputer nanti untuk mendesain dengan secara digital. Dan di pertemuan ke-10 sampai ke-14 kita akan proses asistensi, proses menggambar bena, proses menggambar site, kemudian proses menggambar tampak, potongan, hingga nanti proses menggambar 3 dimensi. Nah, nanti di komponen penilaian nanti kita akan ada bahwa 4 penilaian. Pertama ada partisipasi 10%, kemudian tugas yang paling besar adalah 40%. 40-50%, kemudian ujian tengah semester 20%, kemudian ujian akhir semester 20%, nanti jumlah totalnya 10-100%. Nah, kriteria penilaian dalam studi perancangan arsitektur 3, mahasiswa tidak mendapat nilai A jika mahasiswa mampu atau memenuhi semua permintaan tugas secara lengkap, kemudian kritis, menarik, sistematis, orisinil, dan menarik dengan tajaman analisis, sintesis, suatu permasalahan sampai instrumen perancangan. Nah, untuk dapat nilai B, mahasiswa minimal mampu memenuhi permintaan tugas dengan lengkap dengan tafsiran permasalahan secara jeli dan gagasan rancangan secara logis, runut dan komprehensif, namun penyajian tidak menarik, itu mahasiswa dapat B. Nah, ketika dapat C, mahasiswa nanti hanya mampu memenuhi permintaan tugas namun belum mampu menerapkan pengetahuan secara runut logis dan komprehensif. Ketika dapat D, ya ketika mahasiswa mengumpulkan tugas tidak lengkap seadanya, kemudian mereka tidak mampu menerapkan konsep-konsep 2 dimensi 3 dimensi, dan mahasiswa dapat nilai E, mahasiswa yang layak lulus ketika dia tidak memenuhi salah satu atau beberapa kriteria dalam pengumpulan tugas. Ketentuan pelaksanaan studio, nanti pelaksanaan studio kami rencanakan dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nanti mahasiswa hadir 80% karena sistem perkuliahan kami adalah studio, full studio. Nanti kami juga akan ada logbook kurang ketiga lengkap sebagai bukti mengikuti proses kegiatan studio. Kemudian kegiatan studio ini kami rencanakan pukul 10 sampai pukul 16. Nah, nanti mahasiswa mengikuti kegiatan studio tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat tidak diperkenankan untuk perkuliahan. Jika mahasiswa tidak hadir karena alasan digunakan, maka tidak diminta untuk memberikan kabar surat selamat-selamatnya 1 hari sebelum tugas, sebelum kehadiran. Kemudian sebelum hari perkuliahan. Kemudian nanti mahasiswa juga akan mengikuti kegiatan workshop studio selama untuk membantu. Aturan nanti ada kerja secara manual dengan digital. Modulnya nanti kami sudah membuat kerangkanya, ada pendahuluan, ada tujuan tugas. Ini tujuan tugasnya ada berapa hal item. Prosedur pelaksanaan tugas nanti ada objeknya sesuai yang dipilih. Kemudian pengumpulan data, kemudian mengeksplorasi kebutuhan ruang, kemudian mahasiswa melakukan survei, mahasiswa menyusun dokumen hasil pengumpulan data, kemudian mahasiswa melakukan analisis bentuk tapak, analisis itu didasarkan pada organisasi ruang. Kemudian nanti mahasiswa mampu untuk menentukan kriteria perancangan bentuk tapak bentuk sesuai atau tidak. Kemudian nanti mahasiswa membuat alternatif rancangan untuk mengatasi masalah pada bangunan. Kemudian mahasiswa membuat konsep rancangan tapak dan bentuk bangunan dalam bentuk skematik dan rancangan. Nanti yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengembangkan rancangan dengan membuat gambar arsitektural, terdiri dari layout, plan, set plan, tapak, set, potongan site, bena, tampak, perspektif sesuai dengan yang diberikan. Luaran tugas ada 8. Pertama adalah gambar presentasi akhir digital, kemudian tampak site, potongan site, bena dan tampak, perspektif mata burung, perspektif eksterior, video hasil desain, workbook, kegiatan studio, laporan, konsep, dan lain-lain. Kemudian nanti data analisa. Kemudian nanti ada jadwal kegiatan selama 16 kali pertemuan, dan kemudian nanti ada
target luaran yang akan kami minta pada mahasiswa. Rencananya ini akan kami lakukan untuk mahasiswa program arsitektur S1 yang mengontrak Studio 3. Demikian untuk gambaran rencana pembelajaran studio, dan untuk tugasnya mereka akan dibagi 3 objek, yaitu pertama sport indoor, ada auditorium dan convention center. Nanti mereka akan memilih berdasarkan kelompok, dan nanti tiap kelompok juga akan berbeda jenis-jenis bangunannya tersebut. Dan ini akan kami evaluasi di tiap pertemuan, sehingga itu kami betul-betul melaksanakan tugas studio secara maksimal dengan luaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Demikian detail tentang rencana pembelajaran dari studio, dan rencana pembelajaran studio ini kami lakukan dengan tim dosen yang lainnya. Dan tim dosen ini akan membantu proses pembimbingan mahasiswa selama 16 kali pertemuan. Demikian penjelasan dari saya sebagai ketua tim teaching studio perencanaan arsitektur 3. Jika ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan masing-masing berdoa. Doa selesai. Ya, ini materi tapak. Jadi di materi tapak ini secara garis besar merupakan materi yang berkaitan dengan sains. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana tentang presiden pembangunan dan lain-lain. Sekarang kita bicara tentang analisis tapak. Nah, di analisis tapak ini yang harus kita lihat adalah, kami berikan kelihatan kan adalah fakta, kemudian ada analisis, ada konsep, pradesain, pengembangan desain. Nah, di dalam ini kita bisa melihat ada programming, dan kemudian di dalam programming itu ada gagasan awal, dan kemudian ada kebutuhan aktivitas dan fungsi. Jadi misalnya ketika kalian lihat di sini ada tentang gagasan awal, kemudian ada kebutuhan aktivitas fungsi, maka pada dasarnya ketika kita merancang tapak, maka yang harus kita penuhi adalah bagaimana kebutuhan aktivitas dan fungsinya seperti itu. Termasuk juga ketika misalnya kita bicara tentang analisis kebutuhan offsite yang di luar itu, di luar fisik, maka kita bicara tentang aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Proyeknya apa kan? Auditorium. Nah, di auditorium itu tentang lingkungan zoning, kebutuhan ruang, dan kebutuhan aktivitas kan. Misalnya kita bicara tentang auditorium. Auditorium itu kebutuhan aspek lingkungannya apa? Misalnya kebutuhan untuk kita, misalnya ada acara, kita bicara tentang aspek lingkungan misalnya. Kemudian bagaimana mereka akan datang di lingkungan tersebut. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat kebutuhan ruang, kita bicara tentang auditorium, maka skematik plan-nya itu adalah ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan di atas auditorium, ruang apa atau ruang dengan konsep. Kita ngapain di situ? Dengan konsep, dengan materi dan lain-lain, atau seperti apa? Ada acara dan lain-lain kan? Jadi aktivitasnya di situ. Jadi ketika misalnya kita sebelum di lapangan, maka kita harus cari tahu dulu tentang aktivitasnya kan, seperti itu. Misalnya aktivitas apa yang sekiranya untuk bangunan kalian. Selanjutnya nanti kita akan diolah di konsep itu, misalnya berdasarkan aktivitas, maka akan terbentuklah ruang-ruang untuk aktivitasnya. Misalnya aktivitas seminar dan lain-lain, maka dibutuhkan untuk ruang-ruang di aktivitas di seminar. Juga dengan seperti itu kan. Kalian ada laboratorium? Ada laboratorium atau ada yang sport indoor? Nah, sport indoor lapangan apa? Lapangan futsal, ruangan apa yang ada di lapangan futsal? Ada lapangan, badminton, musola, dan toilet. Aktivitasnya apa di situ? Ada main pertandingan. Baru? Ada apa lagi? Apa? Bulu tangkis. Di bulu tangkis ada ruangan apa? Ruang gading dan lain-lain. Oke. Nah, sebelum kalian masuk ke situ, di otomatis kalian harus tahu kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya itu misalnya bagaimana kondisi di sekitarnya, misalnya tapaknya, size-nya bagaimana dan lain-lain. Kemudian bagaimana kondisi non fisiknya. Kemudian nanti bagaimana standar peraturan kebijakannya seperti apa. Misalnya di situ dia harus 2 lantai, 3 lantai dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis eksternal itu seperti apa. Misalnya analisis tentang eksternal, analisis internal, kemudian mengikuti komponen desain dan aspek analisis dan lain-lain. Selanjutnya adalah di dalam menganalisis tapak
yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi karakter tapak, bagaimana mengajukan program kebutuhan. Selanjutnya adalah bagaimana menyesuaikan tapak dengan program, memelihara lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi ketika kita misalnya sudah turun ke lapangan, kemudian untuk memahami kualitas tapak, maka kita harus perhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ruang beserta aktivitasnya. Nah, di dalam analisis tapak yang harus kita pahami adalah bagaimana potensi tapak. Nah, potensi tapak itu sebaik mungkin bisa kita berdayakan adalah bagaimana sumber daya view-nya dan lain-lain. Bagaimana orang melihat tapak kita. Bagaimana tapak-tapak yang ada di lingkungan kita itu orang melihatnya, baik dari luar maupun dari dalam, dari luar ke dalam maupun dari dalam ke luar. Kemudian ada persoalan tapak yang perlu kita upgrade, misalnya adalah kondisi lingkungannya. Kalau misalnya kondisi lingkungannya ketika belum ada bangunan, maka dengan adanya bangunan itu kondisi lingkungannya akan meningkat. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Misalnya awalnya dia lingkungan sunyi, ketika sudah dibangun maka dia bisa menarik perhatian orang lain. Kayak misalnya di Tondano sebelum ada Unima, berkesan dia kotanya tidak ada penghuni, kota mati tanda kutip. Tapi ketika sudah ada Unima maka perlahan-lahan orang akan datang ke Tondano. Makanya ketika kalian misalnya bicara tentang tapak, maka bicara bagaimana persoalan itu harus diperhatikan seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah fitur tapak. Fitur tapak itu adalah kita bicara tentang keistimewaan yang khas. Misalnya di tapak itu kita bicara apa yang menjadi keistimewaan atau ciri khas tentang tapak kita. Misalnya kalau di lingkungan sekitar Unima, kita melihat bahwa kondisinya masih asli, kemudian kondisinya masih terus kita upgrading supaya misalnya itu kita bisa jaga lingkungannya. Kalau kita bicara di Manado, mungkin sudah kurang lahannya, sayangnya dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah tanda bahaya dan limitasi. Nah, kemudian bagaimana nanti kita harus hindari adalah bagaimana ketika kita mematangkan lahan. Jadi kalau misalnya lahan tersebut sudah ada bangunannya, bagaimana ketika kita ingin membersihkan lahan tersebut. Itu menjadi poin penting ketika kalian nanti membangun sesuatu yang baru di situ. Kecuali misalnya bangunan tersebut sudah ada, misalnya tinggal melanjutkan atau merenovasi atau bagaimana menambahkan, yang penting sudah fungsinya sudah sama seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, di analisis tapak ini ada 11 item yang harus kita perhatikan di situ. Misalnya ada 11 item itu ada lokasinya yang penting adalah letaknya di mana, posisinya di mana dan lain-lain. Jadi sebelum kita bisa menentukan bangunan kita seperti apa, perhatikan lokasinya. Lokasinya itu misalnya lokasinya apakah dekat jalan raya, dekat sungai dan lain-lain. Karena kalau tanpa lokasi itu, tanpa kita perhatikan lokasi, maka bangunan yang kita bangun itu kayak akan jadi bangunan apa itu? Bangunan apa itu? Itu kan sebelahnya ada hotel di sini kan, ada Grand Publik, kemudian kita ada bangunannya kayak sudah berpuluh-puluh tahun. Itu yang penting. Dan kemudian yang kita harus perhatikan adalah konteks sekitar lingkungan, bagaimana lalu lintasnya, bagaimana tata hijaunya dan lain-lain. Jadi konteks sekitar itu akan mendukung lokasinya kita. Jadi konteks kita berbicara tentang bagaimana karakter lingkungan. Kalau misalnya karakter lingkungannya ramai, maka bagaimana caranya agar kita setting bangunan itu bisa sesuai dengan karakter lingkungan yang ramai tersebut. Selanjutnya adalah besaran dan zonasi. Nah, di besaran dan zonasi ini kita bicara bagaimana nanti tata guna lahan. Ketika kita membagi zona-zonanya seperti apa yang kemudian nanti akan mendukung besaran dalam ruangan kita. Kemudian kalian juga harus perhatikan adalah aspek legalnya, KDB, KLB, GSB, KDH dan lain-lain. Itu di Google Maps dan kemudian nanti kalian bisa kayak bikin cat mapper. Tahu cat mapper kan? Nah, sudah buat cat mapper? Ada sudah pernah buat cat mapper? Sudah. Jadinya bagaimana? Nah, kontur-kontur kanan itu sebagai salah satu masukan di konsep harus ada di cat mapper. Jadi nanti di cat mappernya nanti saya dan Menara Hence dan Menara akan melihat bagaimana cara kalian membuat cat mapper yang kemudian menyesuaikan dengan lokasi. Oke, nanti di cat mapper itu nanti dimasukin semua item-item yang ada di lokasi sekitarnya. Jadi kalau misalnya item ada pohon, masukin pohon-pohonnya. Termasuk masukin kalau misalnya ada foto dari dalam keluar dan luar ke dalam seperti itu. Nah, ini ketautan lingkungannya. Ketautan lingkungannya kita bicara tentang lapangan parkir, misalnya ada tapak proyek, kemudian di situ ada jalan, kemudian ada sungai kecil dan lain-lain, maka kalian harus buat bagaimana ini menjadi ruang terbuka. Misalnya di sini ada lapangan futsal, bisa jadi ruang terbuka, kemudian ini area tertutup. Nanti di dalam konsep nanti minta kertasnya sebentar, kalian bisa setting bikin bagaimana nanti bikin seperti ini. Jadi di dalam tapak yang akan kalian buat. Jadi misalnya
ini adalah lokasi bangunan, kemudian ini jalan dan lain-lain, maka ini menjadi kalian harus buat seperti ini nanti. Jadi ketika misalnya nanti kita bimbingan atau masing-masing untuk memperlihatkan itu lokasi tapak, maka poin pentingnya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan di sekitar sini itu mendukung untuk fungsi dari site kita seperti itu. Oke, tentang ukuran wilayah, konturnya juga kalian asistensinya seperti ini. Misalnya berapa dia punya ketinggian, kemudian bagaimana hubungannya dengan di sini dan lain-lain seperti itu. Yang nanti itu akan menjadi asistensi kepada dosen masing-masing, ke saya, pendanaan atau ke Andre. Supaya kita bisa lihat bahwa lebih baik kamu naruhnya di sini, misalnya bangunan tingginya di sini, bangunan rentannya di sini dan lain-lain. Jadi kalau zoningnya bikin seperti ini, itu akan lebih mudah nanti ketika kalian membuat bangunan, kalian tinggal menyesuaikan dengan ini. Begitu juga ketika kita bicara tentang ini analisa tapak, maka kita bicara tentang bagaimana kita buat seperti ini. Misalnya kalian coret-coret analisa tapaknya apa di sini, misalnya di sini di bagian sini misalnya ada tapak bangunan, kemudian sini ukurannya berapa, dan ini kemudian ini ada batasannya, ini batasan dengan apa dan lain-lain. Begitu juga dengan garis badan bangunan, kemudian konturnya seperti apa dan lain-lain. Kemudian kita bicara tentang KDH, KLB, GSB dengan KDH, seperti itu ya. Bicara tentang ukuran wilayah, tentu ada aturan-aturannya. Koefisien dasar bangunan tentu kita sudah pernah belajar sebelumnya, yaitu perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang rencananya yang kita kuasai. Kemudian kita bikin seperti ini. Jadi kalian bikin rancangan KDB KLB ini seperti ini. Nanti di catatan di coret-coretnya seperti apa, nanti KDB-nya berapa, KLB-nya berapa. Nah ini sirkulasi juga penting. Jadi nanti ketika kalian asistensi kertas masing-masing, kalau misalnya ke dosen, kalian bikin seperti ini. Kalau ini seperti ini. Kalau misalnya nanti bikin konsep supaya tidak sama dengan yang teman-teman yang lainnya, maka bikin kata-katanya juga sendiri. Misalnya di sekitar lokasi saya ada apa dan lain-lain. Sehingga itu akan lebih mudah kita mengarahkan kalian harus bangun di sini. Nah nanti bikin seperti ini juga. Ini seharusnya kalau kami dari di studio itu bikinnya seperti ini semua sebelum gambar. Jadi kami di studio dari satu hari pun kita bikin skema seperti ini. Jadi juga dengan panca indera. Jadi panca inderanya dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Ya. Kenapa bikin seperti itu? Supaya nanti ketika dalam aplikasinya itu meminimalisir crowd lingkungan seperti. Jadi jangan sampai kita menambah permasalahan lingkungan, harusnya kita mengurangi. Akhirnya orang tidak akan ke sini, tapi orang akan ke sini. Jadi nanti ketika kalian bikin analisis tapak, khususnya di bangunan masing-masing, bagaimana caranya agar aktivitasnya tidak saling keluar di dalam site masing-masing. Nah itu kemudian harusnya kalian buat di dalam sketsa kalian, ada di konsep kalian seperti itu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jadi paham kan? Kemudian kita bicara nanti juga pemandangan tapak, analisis tapak dan lain-lain. Nah nanti kalian setelah di CapMapper, nah kemudian kalian bikin analisisnya seperti ini. Kemisingan seperti apa, kemudian faktor manusia budayanya seperti apa, dan kemudian nanti utilitasnya seperti apa. Misalnya pembuangan seperti apa misalnya. Begitu juga dengan iklim. Nah, yang penting di iklim itu adalah ketika kita membuat bukaan. Saya ingin memperlihatkan kalian di sini bagaimana men-setting arah angin dengan menggunakan Andrew Mars. Andrew Mars itu tentang site. Kemudian kalian bisa masuk di sini.